فبأي آلاء ربكما تكذبان. Sebenarnya pondasi yang satu ini telah Allah jelaskan di dalam firman-Nya. Misalnya di dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih." Apabila datang kepada mereka, yakni ayat ini berbicara tentang orang-orang munafik. Apabila datang kepada mereka sebuah perkara yang berkaitan dengan keamanan atau dengan yang berkaitan dengan ketakutan, adza'u bih, mereka serta-merta langsung menyebarkannya begitu saja. Walau radduhu ilar rasul, andai kata mereka kembalikan berita tersebut, perkara tersebut, kesimpang siuran itu kepada Rasul, yaitu ketika Rasul masih hidup, au ila wa ila ulil amri minhum, atau dikembalikan kepada yang memiliki kuasa, yaitu pemimpin, la alimahul ladzina yastanbitunahum, maka sungguh orang-orang yang mendengar berita tersebut akan mengetahui bagaimana sikap yang terbaik menghadapi berita yang ada, menghadapi isu-isu yang ada. Ini Allah perintahkan di dalam Al-Quran agar kita tidak menjadi seperti orang-orang munafik yang suka share berita-berita. Apapun yang dia dapatkan disebar kemana-mana. Nabi lebih lanjut mengancam dalam hadisnya. Kata Nabi SAW, "Kafa bil mar'i kadziban." Wa fi riwayah, "Kafa bil mar'i ithman ayyuhadditha bikulli ma sami'." Cukup seorang itu dilabeli sebagai pendusta, kadzab, pendusta. Atau dalam riwayat yang lain, cukuplah seorang itu mendapatkan dosa tatkala dia mengucapkan apapun yang dia dengar. Betapa banyaknya manusia seperti ini, ma'asyiral muslimin. Kita lihat orang-orang dengan mudahnya jari jemarinya men-share berita-berita yang wallahu a'lam dia sendiri tidak mengetahui keabsahan berita tersebut. Padahal Allah Azza wa Jalla menuntun hamba-hambanya di dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian sebuah berita dari orang yang fasik, artinya berita yang ngeblur, berita yang gak jelas kebenarannya. Kalau kalian mendapatkan berita ini, tahan. Jangan gatal tanganmu untuk men-share berita ini kepada yang lainnya. Tahan, fatabayyanu. Cross check terlebih dahulu. Anda dalami terlebih dahulu. Kalaupun memang benar berita tersebut, pikir kembali, apakah ketika aku membagikan berita ini ada manfaat yang aku dapatkan? Apakah Allah ridho dengan perbuatan ini? Ataukah justru semakin kekacauan yang terjadi, semakin membuka pintu-pintu fitnah yang ada? Ini sikap seorang muslim. Bukan kebanyakan seperti kebanyakan manusia, kebanyakan awam. Ketika mendapatkan berita, langsung dia share, langsung dia broadcast. Berita yang gak jelas. Ya, kita lihat orang-orang di saat-saat seperti sekarang, mereka berlagak seperti pakar. Ya, ada ahli-ahli dadakan di zaman sekarang. Semua berbicara tentang fenomena yang ada sekarang. Dan semua mengomentari kebijakan-kebijakan penguasa seakan-akan dia lebih baik daripada penguasa. Seperti komentator bola. Ya, Anda tahu komentator bola? Ya, komentator bola, orang-orang yang nonton bola biasanya hanya mengkritik pemainnya. Mestinya diumpan sana. Kenapa kok nggak diumpan ke sana pemainnya ini? Tapi ketika dia disuruh main bola, nggak bisa. Ini perumpamaan orang-orang yang pintar mengkritik kebijakan-kebijakan penguasa yang ada sekarang. Ya, dia mencaci maki kebijakan pemimpin yang ada sekarang, padahal mereka berusaha, bekerja keras untuk kemaslahatan rakyat. Namun mereka dengan santainya mengkritik seharusnya begini, seharusnya begini. Komentator-komentator dadakan. Ya, maka jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang memegang manhaj salaf tidak gampang menerima berita dari sumber-sumber yang gak jelas. Ya, dari orang fasik. Ya, seorang dokter yang gak diketahui dia ini orang yang jujur atau enggak, mungkin karena ngegas, viral, diambil ucapannya begitu saja, ditelan mentah-mentah ucapannya begitu saja, di-share kemana-mana, dibikin status di WhatsApp, di-share di Facebooknya. Ya, ini musibah jamaah.